Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Gamonan Yusuf yang akan menemani kalian belajar pada kali ini. Kali ini kita akan belajar membaca peta. Berbicara tentang peta, ada banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan dari peta. Peta bisa menjadi petunjuk jalan bagi kita. Peta juga bisa menunjukkan tentang letak geografis suatu wilayah. Selain itu, masih banyak sekali informasi yang ada di dalam peta. Informasi apa saja yang ada di dalam peta? Mari kita simak penjelasannya di dalam video ini. Peta adalah gambar permukaan bumi yang dibuat pada bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. Peta dapat menggambarkan bagian terkecil yang ada di permukaan bumi, seperti jalan raya dan bangunan sekitarnya. Untuk mengetahui suatu wilayah, kalian bisa menggunakan atlas, globe, atau Google Map. Atlas berisi kumpulan peta suatu wilayah atau negara-negara di dunia. Sedangkan globe merupakan model tiruan bumi yang memberikan gambaran bentuk bumi sehingga mendekati bentuk sebenarnya. Jadi ketika kalian ingin mengetahui suatu wilayah, kemudian kalian mempelajarinya menggunakan globe, kalian juga akan mengetahui daerah mana saja yang masuk di wilayah kutub utara dan di wilayah kutub selatan. Kemudian Google Map. Google Map ini merupakan aplikasi yang akan menuntun kamu menemukan suatu lokasi dengan cepat. Jadi Google Map ini juga bisa memberikan petunjuk arah kepada kamu. Misalnya kamu mau mengunjungi suatu tempat yang belum pernah kamu datangi sama sekali. Maka kamu bisa menggunakan Google Map. Selanjutnya, untuk membaca sebuah peta, kita harus tahu bahwa di dalam peta itu ada beberapa unsur. Untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas tentang peta, di dalam peta itu ada beberapa unsur. Yang pertama, sebuah peta pasti ada judulnya. Karena judul peta itu menunjukkan wilayah dan isi peta. Kemudian, di dalam peta juga pasti tertulis ada yang namanya skala. Skala merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak yang sebenarnya. Kemudian ada orientasi. Orientasi untuk menunjukkan arah mata angin. Kemudian ada inset, menunjukkan lokasi peta yang lebih besar. Jadi misalnya di dalam peta itu ada pulau kecil, kemudian ingin menunjukkan bahwa pulau itu ada beberapa kota di dalamnya, maka di situ ada inset. Kemudian legenda. Legenda di situ merupakan keterangan simbol-simbol yang ada di peta. Selanjutnya adalah garis tepi, garis batas pada gambar peta. Selain garis tepi, di dalam peta juga ada garis astronomis. Garis astronomis ini menunjukkan garis lintang dan garis bujur suatu wilayah. Jadi dengan adanya garis itu, kita bisa mengetahui suatu wilayah itu berada di garis lintang mana dan di garis bujur berapa. Jadi di situ fungsinya adalah untuk menunjukkan bahwa suatu wilayah itu ada di garis lintang berapa dan di garis bujur berapa. Selanjutnya di dalam peta juga ada simbol-simbol. Karena simbol ini juga untuk menunjukkan keadaan wilayah tersebut. Misalnya simbol garis. Simbol garis ini menandakan batas wilayah atau jenis jalan. Seperti yang bisa kamu lihat, misalnya ada simbol garis, garis merah yang terputus-putus, itu menunjukkan batas negara. Kemudian garis hitam yang terputus, ada yang terputus kecil, itu menunjukkan batas provinsi. Kemudian ada garis hitam, kemudian terputus kecil-kecil,
Kemudian nanti ada garis hitam lagi, itu menunjukkan batas kabupaten. Kemudian garis yang berwarna merah menunjukkan jalan raya. Kemudian garis yang berbelang-belang antara warna hitam dan putih itu menunjukkan rel kereta api atau jalan kereta api. Selanjutnya simbol warna. Simbol warna memberikan keterangan mengenai ketinggian suatu wilayah di daratan maupun kedalaman laut. Di dalam peta, wilayah daratan biasanya diberikan warna hijau, warna kuning, warna merah, dan warna merah tua. Sedangkan wilayah perairan atau laut itu diberikan warna biru muda, biru agak tua, dan biru tua. Warna hijau menunjukkan bahwa daratan itu ketinggiannya hanya sekitar 0 sampai 100 meter di atas permukaan laut. Sedangkan warna kuning ketinggiannya antara 100 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Warna merah ketinggiannya 500 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Dan warna merah tua ketinggiannya lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Adapun laut atau wilayah perairan yang berwarna biru muda itu menunjukkan bahwa kedalamannya hanya sekitar 0 sampai 200 meter. Kemudian biru yang agak tua, kedalamannya 200 sampai 300 meter. Dan biru yang tua, itu kedalamannya lebih dari 3000 meter. Itu adalah simbol warna yang ada di dalam peta. Selanjutnya simbol gambar. Simbol gambar itu berfungsi memberikan tanda suatu tempat atau bangunan umum. Di dalam simbol gambar, kalian akan melihat contoh simbol-simbol tentang kenampakan alam. Di situ kalian bisa melihat gambar, ada simbol danau, yaitu diberikan warna biru. Kemudian simbol warna diberikan, simbol rawa diberikan warna hijau. Kemudian sungai, itu seperti bercabang seperti itu. Kemudian segitiga berwarna merah menunjukkan gunung berapi yang masih aktif. Dan segitiga berwarna hitam menunjukkan gunung yang tidak berapi. Kemudian untuk kota dan perkotaan, kalian bisa melihat bahwa gambar kotak hitam itu menunjukkan ibu kota provinsi. Kemudian kotak hitam di dalam lingkaran menunjukkan kota madya. Lingkaran hitam di dalam lingkaran menunjukkan kota kabupaten. Kemudian lingkaran putih di dalam lingkaran menunjukkan kota administratif. Dan palang merah menunjukkan rumah sakit. Gedung menunjukkan perkantoran. Dan yang seperti candi itu menunjukkan monumen. Kemudian batas kota administrasi seperti garis merah yang berputus-putus itu adalah batas negara. Garis hitam yang berputus-putus merupakan batas provinsi. Kemudian penghubungan, garis merah merupakan jalan negara. Kemudian yang berputus-putus merah, putih dan hitam menunjukkan jalan kereta api. Kemudian gambar pesawat menunjukkan bandara udara. Kapal menunjukkan pelabuhan laut. Ketinting yang agak besar menunjukkan pelabuhan penyeberangan, dan ketinting yang kecil menunjukkan pelabuhan nelayan. Selain simbol, di dalam peta juga pasti ada yang namanya skala. Skala ini merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak yang sebenarnya di permukaan bumi. Di dalam peta, biasanya skala menggunakan satuan cm, sedangkan jarak yang sebenarnya di permukaan bumi itu menggunakan satuan kilometer. Dalam peta, skala ada dua macam. Yang pertama adalah skala angka. Skala angka adalah skala yang menggunakan perbandingan bilangan. Seperti yang bisa kamu lihat di dalam peta Daerah Istimewa Yogyakarta. Di peta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di situ tertulis skala 1 dibanding 500.000. Artinya, setiap 1 cm pada peta, luas sesungguhnya
jarak sesungguhnya adalah 500.000 cm atau 5 km pada jarak yang sebenarnya di permukaan bumi. Kemudian skala garis. Di dalam peta, selain ada skala angka, juga ada skala garis. Skala yang menggunakan garis untuk menunjukkan perbandingan jarak di peta dengan jarak sebenarnya. Contoh, misalnya di dalam peta tertulis 1 cm. Maka 1 cm itu sama dengan 4,55 km di permukaan bumi. Itu adalah skala garis. Kesimpulannya adalah, untuk mempelajari letak suatu wilayah, kalian dapat menggunakan buku atlas, globe, atau Google Map. Kemudian unsur-unsur sebuah peta terdiri dari judul, skala, orientasi, inset, legenda, garis, garis tepi, dan garis astronomis. Adapun simbol-simbol dalam peta antara lain ada simbol garis, simbol warna, dan simbol gambar. Skala di dalam peta ada dua macam, yaitu skala angka dan skala garis. Oke, sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya. Tetap semangat belajar di rumah dan selalu menjaga kesehatan. Dan jangan lupa terus ikuti video ini. Pada pembelajaran selanjutnya kita akan belajar menghitung skala agar kita mengetahui berapa jarak sesungguhnya suatu wilayah itu yang digambarkan dalam skala di dalam peta. Oke, sampai jumpa.